Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu IPAS bab 8, topik B. Oh, lingkungan jadi rusak. Perhatikan percakapan berikut. Kenapa Bapak itu membuang sampah di sungai? Padahal sungai bukan tempat sampah. Air sungai jadi kotor dan keruh karena banyak sampah. Perubahan di lingkungan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan-lahan. Perubahan dengan cepat mengakibatkan perubahan lingkungan yang dapat dilihat dengan segera. Misalnya, perubahan lingkungan karena bencana seperti gempa, gunung meletus, atau tanah longsor. Berbeda dengan perubahan lingkungan yang perlahan yang efeknya dapat terlihat dalam jangka waktu yang lebih lama. Perubahan lingkungan secara perlahan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Misalnya, manusia membutuhkan kayu untuk membangun rumah sehingga menebang pohon di hutan. Jika tidak ada penanaman kembali, lama-kelamaan hutan akan gundul. Apakah di lingkungan sekitar kalian terjadi perubahan? Perubahan apa saja yang terjadi? Yuk kita pelajari hal tersebut dalam bab ini. Mari mencari tahu. Perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Guru kalian akan membagi kelompok, lalu diskusikan dengan kelompok kalian. Manusia dan sampah. Hampir setiap aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. Jumlah manusia yang bertambah juga menyebabkan semakin bertambahnya sampah yang dihasilkan. Beberapa sampah mengandung bahan yang membutuhkan waktu lama untuk terurai, contohnya plastik. Plastik akan tetap menjadi sampah untuk waktu yang lama. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik, misalnya dibuang ke sungai, akan mencemari lingkungan. Air sungai tidak bisa dimanfaatkan karena mengandung mikroplastik. Mikroplastik dapat menjadi tempat menempelnya bahan berbahaya lain di dunia. Kemudian, sampah dari sungai akan mengalir ke laut. Laut pun akan tercemar oleh sampah plastik. Biota laut seperti plankton secara tidak sengaja dapat memakan mikroplastik. Kemudian, plankton akan dimakan ikan dan ikan tersebut dimakan oleh manusia. Dengan demikian, mikroplastik berpindah dari plankton ke makhluk lain termasuk manusia. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat membahayakan kesehatan. Plastik yang tidak bisa keluar dari usus akan mengendap di dalam tubuh. Lama-kelamaan dapat mengganggu sistem pencernaan. Komposisi sampah. Pertambahan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah sampah di suatu wilayah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komposisi sampah yang ada di Indonesia berupa 57% sampah organik, 16% sampah plastik, 10% sampah kertas, dan sampah lainnya sebesar 17%. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan cenderung lebih bisa terurai. Pengolahan sampah organik bisa dilakukan dengan cara membuat kompos. Kompos dapat berfungsi untuk menyuburkan tanah. Masih ingat tentang proyek kompos yang pernah kalian lakukan sebelumnya? Apakah masih terus berjalan? Sampah plastik merupakan komposisi sampah terbanyak kedua setelah sampah organik. Penggunaan plastik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, mulai dari pembuatan perlengkapan rumah tangga sampai kendaraan. Plastik banyak digunakan karena dikenal sebagai bahan yang tidak mudah rusak dan ringan. Lakukan bersama. Mengetahui cara mengurangi sampah. Di sini nanti teman-teman akan mengamati sampah yang ada di sekolah.
Mari refleksikan. Belajar lebih lanjut. Pengelolaan sampah dengan 3R. Pengelolaan sampah harus meninggalkan pandangan lama, yaitu kumpul, angkut, buang. Muncul pendekatan lain dalam mengatasi masalah lingkungan karena sampah. Prinsip 3R yang terdiri atas reduce, reuse, dan recycle mendorong setiap orang untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Reduce yaitu mengurangi sampah, reuse yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, recycle yaitu menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Memilih tantangan, mencari tahu pengelolaan sampah. Setelah mengetahui banyaknya sampah yang kita hasilkan, yuk kita cari tahu bagaimana orang-orang mengelola sampah mereka. Apa yang sudah aku pelajari? 1. Perubahan bumi bisa disebabkan oleh faktor aktivitas manusia. 2. Perubahan lingkungan karena manusia disebabkan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 3. Semua aktivitas manusia akan menghasilkan sampah. 4. Sampah yang tidak dapat terurai, contohnya plastik, akan menimbulkan kerusakan lingkungan. 5. Sampah plastik bisa mencemari lingkungan dan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Demikian pembelajaran pada bab ini. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam semangat!